Baiklah, kita lanjutkan bagaimana tahapan dari multi criteria evaluation ini kalau kita menggunakan pendekatan berbasis spasial. Nah, khususnya kalau kita menggunakan pendekatan sistem informasi geografis. Jadi di dalam kita membangun kriteria di dalam analisis spasial ini, pertama kita memang harus membuat yang namanya constraint. Jadi constraint ini adalah kriteria yang sifatnya boolean, jadi boolean logic, yaitu 1, 0, ya, tidak, ya, yang membatasi areal yang sesuai dan tidak sesuai. Jadi kalau sesuai itu sama dengan 1, kalau tidak sesuai itu sama dengan 0. Jadi misalnya kalau untuk produksi misalnya yang di atas 45% slope-nya kita katakan itu 0, ya. Sedangkan untuk perlindungan, nah itu kita katakan sebagai 1. Nah itu yang disebutkan constraint, itu harga mutlak, ya. Atau elevasi yang di atas 2000 meter dan di atas permukaan laut, misalnya kita berikan kode 0 untuk produksi, ya. Yaitu antara boleh dan tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, tahapan umumnya adalah membuat yang namanya faktor. Tadi kita sudah menjelaskan, ya, bagaimana kita membreakdown dari goal kemudian menjadi objektif. Objektif itu diterjemahkan dalam bentuk kriteria, ya. Kemudian kriteria itu, ya, di breakdown lagi menjadi indikator, kemudian indikator diterjemahkan lagi menjadi verifier atau perubahan. Jadi faktor ini adalah kriteria yang didefinisikan sebagai apa? Kalau kriteria itu kan derajat kesesuaian yang dari semua wilayah geografis. Nah, jadi faktor inilah upah yang memang terukur, ya, untuk mendefinisikan areal atau alternatif untuk ukuran kesesuaian misalnya, atau ukuran kerentanan atau ukuran risiko. Jadi faktor ini yang kita bangun, ya. Nah, faktor ini tidak mesti harus satu faktor satu layer, tidak, ya. Bisa saja misalnya layernya sama-sama sungai, tapi atributnya bisa lebar sungai, bisa kedalaman sungai, ya. Atau bagaimana misalnya kriteria ada tidaknya air, gitu, ya. Nah, kemudian tahap yang ketiga, setelah kita bisa mendefinisikan mana itu faktor, mana itu constraint, atau kita bisa mengidentifikasi, maka kita pasti akan berhadapan dengan apa yang namanya unit, ya. Unit ubah itu bisa berbeda. Misalnya kalau kita menggunakan unit ketebalan solum, ya, itu satuannya misalnya dalam senti, ya. Tapi kalau kita menggunakan peubah tanah yang lain, misalnya tekstur, itu tidak ada satuannya, ya. Kemudian kita menggunakan tutupan lahan, tidak ada satuannya juga, hanya semak, belukar, badan air, kan gitu. Tapi kalau kita menggunakan ubah yang lain, misalnya tentang kepadatan penduduk, itu ada satuannya juga, ya, jumlah orang per unit area. Jadi karena kita di dalam spatial analisis ini pasti menggunakan berbagai macam tipe data, dari mulai tipe yang paling bagus, rasio, kemudian interval, kemudian ordinal, kemudian juga nominal, maka paling sederhananya kita harus melakukan standarisasi. Ini yang disebut dengan scoring, ya. Jadi proses kita menyamakan unit-unit tertentu, ya, menjadi unit yang bisa dibandingkan, nah, maka kita sebut dengan scoring. Tapi sesungguhnya itu adalah proses dari standarisasi, ya. Nah, jadi misalnya contoh bagaimana kita membangun pemukiman, atau kalau kita ingin membangun misalnya pemukiman dalam kawasan hutan, atau kita mau membuat base camp, ya. Misalnya dalam membuat pemukiman atau permukiman atau base camp ini, misalnya yang harus dipertimbangkan apa? Misalnya badan air harus dipertimbangkan, ya. Nggak boleh nguruk danau, ya. Nggak boleh sangat dekat dengan lahan basah, gitu, ya. Itu misalnya sebuah bisa menjadi peubah, bisa menjadi constraint.
Kemudian juga sempadan, berapa jarak yang diperbolehkan dari danau, dari waduk kalau kita membangun sebuah base camp atau permukiman, ya. Maka di sini kalau kita menggunakan layernya misalnya lahan basah, ya, dari tutupan lahan kita turunkan, maka kita misalnya bisa membuat layer baru namanya land condition atau land con, ya. Dari sempadan sungai misalnya kita bisa membangun yang namanya water con, itu water condition. Ini contoh ilustrasi dari layer baru yang diturunkan dari berbagai macam layer aslinya, misalnya dari tutupan lahan basah, jaringan sungai kita bangun water condition jaraknya, ya. Kemudian, nah ini contoh constraint, ya. Di dalam ini misalnya dari tutupan lahan yang tersedia, kita mencari dalam rangka mencari tempat-tempat yang sangat sesuai untuk permukiman atau base camp. Jadi kita memperhatikan kondisi tutupan lahan, ya. Misalnya kita dari tutupan lahan ini kita punya informasi tentang badan-badan air, bisa sungai, bisa danau, ya, bisa bendungan. Nah, dari situ kita bisa membuat yang namanya jarak. Nah, dari kita membuat dari jarak yang kita sebut dengan filenya water condition. Nah, maka kita bisa menetapkan, ya, wilayah-wilayah yang tidak boleh misalnya. Jadi yang hitam itu tidak boleh, kalau itu ditentukan mana yang tidak boleh, maka kita bisa mendapatkan layer baru. Jadi bolak-balik, ya. Jadi misalnya kalau kita menetapkan kesesuaian, berarti yang tidak sesuai itu adalah yang dekat dengan badan air, ya, itu nggak boleh untuk pemukiman. Nah, ini namanya constraint. Jadi 0, 1 boleh dan tidak. Berikutnya, bagaimana kalau kita membuat faktor, ya? Jadi untuk untuk mengetahui bagaimana tingkat kesesuaian, tingkat kerawanan, maka kita harus mempunyai ranking, ya. Jadi mana yang paling sesuai, mana yang tidak sesuai, itu kita akan membuat harkat nanti, ya. Oleh karena itu di sini tidak lagi boleh dan tidak, tapi ada yang sangat sesuai, ada yang tidak sesuai. Jadi misalnya kalau kita menanam jenis A, bagaimana produktivitasnya? Sangat sesuai apa? Sedang kesesuaiannya, ya. Nah, ini kita membuat faktor. Ini yang bisa menggunakan pendekatan Fuzzy, ya. Nah, jadi faktor-faktor yang dipertimbangkan misalnya di dalam membangun base camp, ya, atau permukiman misalnya dalam kawasan hutan ini, ya. Misalnya perlu memperhatikan, misalnya di sini apa yang diperhatikan waktu kita membangun permukiman atau base camp, ya. Misalnya jarak, ya, maka harus ada, pertama perhatikan bagaimana jarak dari jalan, bagaimana jarak dari pasar pusat kota, bagaimana kemiringan lereng. Kita juga nggak memilih yang slope-nya, ya, di atas 15% misalnya, ya. Kemudian bagaimana dengan jarak dari sumber-sumber mata air, jangan sampai septic tank merusak. Bagaimana jarak dari wilayah-wilayah yang sudah terbangun misalnya, ya. Bagaimana dengan kondisi tutupan vegetasi yang ada di situ. Jangan sampai nanti harus membuat permukiman harus menebang hutan primer, ya. Jadi misalnya diprioritaskan nanti adalah vegetasi yang memang sudah terganggu, semak, belukar. Yang penting bukan vegetasi asli, ya. Ya. Berikutnya ini contoh, ya. Di contoh sini adalah misalnya jaringan jalan. Dari jaringan jalan ini kita bisa membuat buffer. Nah, kalau buffer ini yang warnanya bergradasi dari mulai dekat sampai jauh, ya, distance from road ini, kita bisa juga mengatakan kita tidak mau memilih misalnya yang namanya permukiman yang jaraknya lebih dari 10 kilo. Bisa kita membangun boolean-nya. Jadi ini boolean-nya, ya. Jadi yang misalnya sesuai kita berikan 1, yang tidak sesuai langsung 0. Jadi ada yang gambarkan merah sama hitam, ya. Nah, kemudian ini kita, ya, kamu sana tarik lagi, gitu, ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh kalau kita memperhatikan berbagai macam peubah, misalnya yang
Di sini paling kiri atas itu adalah town distance, jarak dari pusat-pusat perkotaan. Dan kalau dijadikan bowling misalnya, kita ingin nggak mau membangun misalnya, kita nggak mau memilih lokasi permukiman yang di atas lebih jauh dari 20 kilo, maka kita yang lebih jauh dari 20 kilo kita nyatakan sebagai ini. Ya, demikian juga slope, ya. Slope yang di sini yang sudah kita tetapkan kelasnya, arkadnya, kita bisa jadikan bowling. Ya. Nah, gitu. Ini contoh, ya. Demikian juga contoh ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita bisa membuat water distance, ya, yang bergradasi sesuai dengan jaraknya. Kemudian kita juga bisa membuat water bowling, jadi boleh apa tidaknya, ya. Gitu. Ya, kemudian juga dari wilayah-wilayah yang terbangun, yang sudah ada misalnya. Di sana sudah ada pemukiman, boleh nggak kalau dekat? Atau kalau jauh berapa? Ya. Jadi bisa kita membuat development distance, bisa juga membuat development bowling. Jadi kalau bowling itu bisa jadikan sebagai constraint. Ya. Berikutnya baru kita bisa rangkum nih, ya. Secara umum, ya, kita bisa rangkum bagaimana pendekatan multi criteria evaluation yang dilakukan. Jadi kita pertama membuat namanya kriteria. Jadi yang namanya hard criteria, yang tadi bowling itu boleh tidak boleh, sesuai tidak sesuai, itu adalah pendekatan bowling yang disebut dengan hard criteria. Ya, yang kedua disebut dengan soft criteria. Dari mulai yang tidak sesuai sama dengan sangat sesuai, dari yang mulai tidak berisiko sampai dengan sangat berisiko, ya, dari yang mulai tidak rawan sampai dengan sangat rawan. Nah, kemudian bagaimana kita menggabungkan antara pendekatan hard criteria dengan Boolean logic ini dengan yang soft criteria yang menggunakan agregasi berdasarkan bobot seperti yang dicontohkan di awal tadi, ya. Kemudian barulah tahap yang ketiga, kita bagaimana menentukan bobot. Jadi sesungguhnya itu dalam multi criteria evaluation untuk pendekatan spatial planning ini. Jadi pertama kita menetapkan nilai kriterianya, kemudian bagaimana mengagregasikan kriteria, kemudian yang paling penting memang bagaimana kita menentukan bobot. Apakah bobot ini diperoleh dari expert atau dari hanya trial and error, coba dan galak, atau gunakan pendekatan kuantitatif dari data yang sudah tersedia. Nah, penentuan bobot ini banyak macamnya, ya, menggunakan ranking, rating, AHP, ya, atau kita menggunakan lebih kuantitatif, lebih empiris, ya, menggunakan CMA, ya, composite mapping analysis, menggunakan principal component analysis, atau menggunakan multiple regression, ya. Nah, kemudian secara umum kalau kita summary atau ringkas lagi, pertama kita menerapkan bagaimana tahapan pertama kita menentukan constraint, mana pembatas, mana faktor. Yang kedua, ya, setelah kita tentu saja dari setiap faktor ini kita bagaimana kita melakukan standarisasi, ya. Standarisasi dari setiap, atau di awal tadi saya katakan scoring, ya. Kemudian menentukan metode agregasi, ya, lakukan Boolean aggregation atau menggunakan WLC, ya, atau weighted linear combination, perlu menentukan bobot. Nah, kalau itu sudah selesai, ya. Kalau ini sudah selesai, ya, tahapan bagaimana kita membuat indeks tadi, ya, indeks kerawanan sosial, indeks kerawanan ekologi, indeks kesesuaian produksi, maka nanti barulah kita menggabungkan itu dalam rangka menentukan wilayah-wilayah yang memang sangat sesuai sampai dengan yang tidak sesuai. Nanti kita di situ baru melakukan nanti kegiatan optimasi. Jadi setelah pertama kita menggunakan pendekatan exogenous, kita yang beresiko tinggi, ya, selain ekonomi itu di akhir, ya, tetap, karena itu bisa nanti lebih banyak diolah dengan berbagai macam alternatif pilihan kombinasi, ya. Kombinasi yang terpilih tentu saja the best choice-nya. Tentu saja yang jadi prioritas pasti risiko, ya,
yang terkait dengan ekologi, yang terkait dengan sosial itu biasanya. Apalagi di kita di Indonesia ini yang paling banyak masalahnya adalah masalah sosial. Pertama masalah sosial, kemudian ekologi, baru ekonomi. Biasanya begitu urutan yang terjadi saat ini. Ya. Nah, jadi dalam menggunakan pendekatan Boolean tadi misalnya yang tidak boleh ya, misalnya diberikan nilai 0, yang boleh nilai 1 misalnya untuk untuk memilih area untuk pemukiman ya. Juga bisa juga menggunakan ya pendekatan dari faktor badan air dan menggunakan water distance ya. Direct class menjadi 0 dan 1 ya. Demikian juga kalau kita menggunakan faktor jarak juga bisa menggunakan road Boolean ya. Bisa juga menggunakan pendekatan jarak dari pusat kota. Jadi kalau yang namanya pendekatan Boolean saja, maka jika dikompositkan keempat perubahan ini ya, itu menghasilkan. Jadi harus di sini kalau pendekatan Boolean itu menggunakan konektornya itu n ya. Kalau n itu 1, n2, n3, n4 jadi faktornya. Kalau semuanya angka 1 baru itu sesuai. Kalau salah satu aja nilainya 0 berarti tidak sesuai. Ya. Jadi menggunakan n di situ definisi. Jadi kalau bahasa sederhananya itu harus menggunakan perkalian. 1 kali 2 kali 3 kali 4. Jadi pasti kalau yang semuanya angka 1 pasti menghasilkan 1. Kalau 1 saja 0 berarti akan menghasilkan 0. Ya. Jadi demikian juga menggunakan kubah yang lain, bisa slope, bisa jarak dari air ya, bisa menggunakan jarak dari area yang sudah terbangun ya, atau faktor tutupan lahan. Tentu saja tutupan lahan nggak boleh kita membangun pemukiman di wilayah yang sudah memang develop, misalnya sudah ada pertokoan, ini kan pasti akan ada konflik ya. Itu pendekatan boleh ya. Nah, bagaimana melakukan agregasi? Ya, agregasinya tentu saja dengan overlay dengan menggunakan konektor n atau menggunakan seperti yang tadi perkalian tadi, ya. Nah, di sini pasti kalau namanya Boolean nggak akan menggunakan OR, ya. Nah, kalau OR itu hanya digunakan apabila yang terkait dengan pemilihan kesesuaian atau kerawanan, gitu ya. Nah, biasanya barulah di sini kita menggunakan apa, ya? OR itu di mana letaknya? Nah, secara grafis bisa kita lihat di sini secara grafis kalau dibuatkan segitiga ini, ya, segitiga ini, maka N itu sesungguhnya adalah risk average, jadi menghindari risiko, ya. Kita menggunakan N. Tapi kalau kita menggunakan OR, nah itu risk taking ini, ya. Jadi semakin dekat dengan sumbu itu, kalau kita menggunakan sekali lagi, kalau N itu biasanya kita sebut dengan risk average, ya. Sedangkan di belah kanan ini OR ini adalah risk taking, jadi mengambil keputusan. Oleh karena itu, bagaimana kita mengkompromikan antara risk average ini dengan risk taking, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di contoh ini, ya, nah, jadi kalau menggunakan tadi dari sekian peubah yang seperti tadi yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi berapa peubahnya tadi sampai 8 ya, sampai Boolean tadi. Ya, kita kalau semuanya angka nanti setelah OR itu kita menghasilkan 1 ke perkalian 1, maka itu baru yang kita sebut dengan sesuai, diperbolehkan. Tapi kalau ada 1 saja yang 0, yang bawah ini, maka itu kan tidak boleh. Nah, itu pendekatan Boolean. Jadi dalam pendekatan ekologi biasanya ini itu menggunakan pendekatan Boolean. Nah, kalau kita misalnya faktor, kita menggunakan faktor, memang tidak bisa semata-mata disederhanakan menjadi boleh tidak boleh,
Jadi tidak bisa menggunakan pendekatan Boolean semata ya 0 1. Maka ini perlu nanti kita menggunakan pendekatan faktor ya. Nah, jadi oleh karena itu ya nanti kita bisa menggunakan pendekatan yang namanya pendekatan fuzzy ya. Nah, nilai fuzzy itu ya bukan hanya biasanya kalau itu tergantung pada softwarenya tentu ya. Tapi prinsipnya sama ya. Kalau kita di ArcGIS misalnya menggunakan pendekatannya nanti vektor ya kita bisa membuat angka dari 1 sampai 9. Atau kalau menggunakan raster ya dalam Idrisi gitu biasanya dia langsung menggunakan raster yang range-nya dari mulai 0 sampai 255 sesuai dengan bit data. Dalam standarisasi yang non Boolean ini ya, maka kita perlu melakukan rescaling ya. Jadi menggunakan pendekatan fuzzy. Ya nanti fuzzy tadi seperti yang diilustrasikan tadi, fuzzy itu bisa menentukan harkat atau rankingnya atau skor dari rendah ke tinggi itu bisa menggunakan pendekatan linear, bisa logaritmik, bisa sigmoid ya. Dari itu berbagai macam ya. Jadi terutama di dalam di dalam kita menetapkan faktor, maka kita perlu melakukan pendekatan fuzzy. Nah, bagaimana perbandingan antara hard sama Boolean sama soft ya, pendekatan fuzzy ini. Jadi hard itu menggunakan Boolean itu kita langsung dibagi, misalnya kita punya slope ya antara 0 sampai 35. Ya, misalnya di bawah 20 baru boleh. Di bawah di atas atau sama dengan 20 itu misalnya tidak boleh. Atau sebaliknya ya. Di atas 30 itu dikasih angka 1 ya. Yang di bawah 20 lagi di atas 20 di atas atau sama dengan 20 diberikan angka 1, sedangkan di bawah dari 20 diberikan angka 0. Misalnya kesesuaian untuk wilayah perlindungan ya. Beda dengan kalau pendekatan fuzzy atau soft approach ini. Jadi dia ada gradasi misalnya dari 15 nilai slope gradient 15 misalnya moderat naik kemudian sampai dengan mencapai nilai asymptote-nya ya, mencapai nilai saturasinya pada sekitar nilai 27 misalnya, ya. Jadi ada nilai antara 0 dan 1. Itu pendekatan fuzzy. Nah, ini yang digunakan untuk faktor biasanya, untuk kesesuaian atau kerentanan. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, proses transformasi yang tadi kebetulan adalah pendekatannya adalah pendekatan kurvanya itu menggunakan sigmoid, ya. Tapi yang lainnya sesungguhnya selain sigmoid ada juga bagaimana mentransformasi menjadi antara 0 dan 1, ya. Nah, jadi fungsi-fungsi sigmoid ini ada bermacam-macam ya. Ada misalnya dari rendah kemudian naik ya, kemudian mencapai asymptote. Atau sebaliknya yang paling kanan ini ya, dari tinggi dulu dia negatif begini. Ya. Atau ada yang simetris ya. Ya di tengah ini simetris ya, tengah ini ya. Dari naik dulu secara sigmoidal, kemudian turun juga secara sigmoidal, itu simetri. Jadi pada saat kita membuat skor nanti, itu bisa menggunakan sigmoidal yang menaik, sigmoidal yang menurun, ya, atau gabungan dua-duanya. Atau sebaliknya, dia menurun dulu, terus naik, ya. Nah ini sangat tipikal sesuai dengan objektif, tujuan dari kita membangun model, dan tujuan dari kita membangun indeks, ya. Prinsipnya yang penting prinsipnya kita pahami dulu. Yang lain juga begitu. Nah ini pendekatannya adalah eksponensial, eksponensial naik, eksponensial simetris, eksponensial menurun, ya. Atau juga sebaliknya, seperti kebalikan yang di tengah tadi, yang simetris tadi, turun dulu,
terus baru naik. Juga ada demikian. Biasanya untuk konservasi ekologi ini, kegiatan yang terkait dengan ekologi banyak kita temukan seperti itu. Ini yang disebut dengan J-shape, yang berbentuk J ya. J terbalik ya. J simetris. Positif dan ada juga simetris yang negatif. Positif ya. Nah, ini yang linear. Ya, linear kita linear, mendaki, linear, menurun, linear, simetris, naik dan turun, atau sebaliknya, turun dan naik. Ya. Jadi fungsi-fungsi ini sangat banyak ya. Nah, ini ada pendekatan trapesium segitiga, ya, ada juga pendekatan berbentuk bell, ya, sebaran kurva normal, atau berbentuk Gaussian. Ini banyak macamnya. Jadi nanti tergantung pada untuk tesis, ya, untuk disertasi itu perilakunya pasti berbeda-beda. Nggak bisa disamakan, itu pasti linear, pasti sigmoidal, ya, atau berbentuk bell, atau berbentuk Gaussian positif atau negatif. Itu belum tentu, ya. Harus, disitulah pentingnya kalau kita mempunyai data yang empiris. Ya. Nah, ini beberapa fase Z yang ada. Ya, ini juga demikian. Ini yang sifatnya simetris, ya. Ada yang di tengah-tengah, ada yang berbentuk trapesium juga ada, ya. Yang dimana ada saturasi di tengah. Kemudian ada yang berbentuk lonceng, nah, lonceng dengan deviasi yang besar dan lonceng dengan deviasi yang sedikit kecil. Ada yang menggunakan kurva Gaussian positif dan Gaussian yang negatif. Nah, ini contoh misalnya dari land cover di sini. Kalau kita kemudian bisa dibuatkan fazi, bagaimana kita bisa membuat fazi land cover? Misalnya di sini diberikan bahwa yang paling tinggi skornya, nah di sini di bagian bawah ini sini kan ada di sini adalah tutupan lahannya, kalau Anda bisa perhatikan. Ya, kemudian di bagian kanannya juga ada skor. Nah, itu bisa di software Idrisi, itu bisa Anda perlihatkan. Misalnya cropland, ya, cropland itu wilayah yang sudah ada tanamannya, itu kalau dikonversi menjadi pemukiman, itu makanya diberikan skor 125. Pastur lebih tinggi dikasih skor 200. Kemudian yang area yang terbuka yang belum dibangun, itulah yang diberikan skor yang paling tinggi, yang paling sesuai sesungguhnya, ya. Kemudian kalau ada hutan, nah hutan diberikan boleh dibuka tapi rendah diberikan, ya, diberikan skornya. Nah, itu yang disebut dengan membuat fazi terhadap masing-masing kubah, ya. Tidak hanya 0, 1 saja, tapi diberikan harkat, ya, levelnya berbagai macam. Ini fazi yang diturunkan dari tutupan lahan dalam rangka misalnya membangun base camp atau membangun permukiman, ya. Nah, hasil fazinya bisa kita dari hasil operasi spasial, ya, dari buffer sungai, buffer jalan, buffer kota, buffer apalagi kita slope lahan, itu kita bisa kita berikan semuanya dengan skor, ya, skor dari yang rendah sampai yang tertinggi. Itu saja tergantung pada fungsi, bentuk fungsinya, apakah linear, apakah logaritmik, apakah eksponensial, ya. Nah, itu baru nanti digabungkan setelah punya bobot. Nah, kalau ini contoh. Misalnya kita belum tahu bobotnya, mana yang lebih penting, ya. Dari jarak jalan, jarak sungai, ya, jarak mata air, jarak dari kota, tutupan lahan, slope, nggak tahu. Misalnya diasumsikan bobotnya sama besar. Nah, inilah, ya, gradasi dari hasil komposit menggunakan kubah-kubah tadi, hasil menggunakan multi criteria evaluation, misalnya untuk kesesuaian pemukiman, gitu ya. Sehingga di sini akan dapat skor totalnya mulai dari 0 yang tidak sesuai
sampai dengan 226 kebetulan di sini diperolehnya ya. Nah, walaupun secara teoritis mestinya akan ada minimal 0 ya, kalau semuanya 0 dan maksimal 255 kalau kita menggunakan nilai skornya yang berkisar dari 0 sampai 255. Nah, untuk skor ini bisa juga berkisar dari 1 sampai 9 atau 1 sampai 99 atau 0 sampai 100. Itu tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan ya. Baik, saya kira demikian untuk pendekatan dari MCE ini ya, tahapan dari MCE ini. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi kita harus perlu ingat kembali bahwa perencanaan kuantitatif itu adalah sebuah kebutuhan ya untuk melengkapi seni kita membuat rencana. Apalagi kita berhadapan saat ini dengan big data, maka pendekatan kuantitatif adalah sebuah kebutuhan yang sangat esensial. Terima kasih.